Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali duduk bersama untuk melanjutkan kajian Aqidah As-Sahihah. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang masalah takdir. Ya, di antara rukun iman yang keenam, iman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, yang baik maupun yang buruk. Dan rukun kepada takdir dan iman kepada takdir itu meliputi 4 perkara. Atau rukun iman kepada takdir ada 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabatu, yang ketiga al-masyiatu. Nah, sekarang kita masuk rukun takdir yang keempat, yaitu al-khalqu. Kemudian beliau sendiri mengatakan al-amrur rabi', perkara yang keempat di antara rukun iman kepada takdir. Artinya seseorang ketika mengimani takdir Allah Azza wa Jalla wajib mengimani 4 pokok atau 4 perkara ini. Yang keempat adalah al-khalqu, yaitu khalaqallahu subhanahu wa ta'ala li jami'il mawjudati la khaliqa ghairihi atau la khaliqa ghairahu. Yang keempat adalah mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada, wujud dari apa yang ada di alam semesta, itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. La khaliqa ghairi, tidak ada pencipta selainnya. Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya ketika kita meyakini, mengimani takdir Allah Azza wa Jalla, ketahuilah sesuatu yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba tidak boleh mencela, ya, tidak boleh mencela dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, baik maupun buruk. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai', yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki bagi kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah, maka kenapa kalian berpaling? Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang terjadi, yang ada adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, harus kita imani itu. Baik. Kemudian
Fal imanu bil qadari, dan beriman dengan takdir, yashmalul iman bi hadhil umuril arba'ah, mencakup mengimani 4 perkara ini. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, khilafan liman angkara ba'da dzalika min ahlil bid'ah, berbeda dengan orang yang mengingkari dari sebagian ahli bid'ah. Jadi sebagian ahli bid'ah mengingkari dari 4 rukun takdir ini, seperti orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah. Kalau orang-orang Qadariyah, mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menafikan al-masyiah, menafikan al-khalqu, bahwasanya Allah sang pencipta itu mereka nafikan. Mereka menganggap bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi di alam semesta ini murni karena kehendak makhluk. Artinya mereka ghulu dalam menetapkan kehendak makhluk sehingga menafikan kehendak Allah Azza wa Jalla. Berarti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Dan mereka juga mengingkari masyiah, kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Mereka anggap seperti itu. Dan mereka juga mengingkari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi bukan ciptaan Allah, karena mereka beranggapan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi murni dari perbuatan hamba. Inilah penyimpangan orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang Qadariyah mengingkari 4 rukun takdir ini. Maka barang siapa yang tidak mengimani 4 perkara dari rukun takdir ini, maka dia telah menyimpang dari jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula dengan orang-orang Jabariyah. Jabariyah sebaliknya, mereka ghulu dalam menetapkan kehendak Allah Azza wa Jal sehingga menafikan kehendak makhluk. Mereka anggap makhluk ini tidak punya kehendak, tidak punya iradah, tidak punya ikhtiar, sehingga sesuatu yang terjadi semuanya mutlak murni Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka menyandarkan ketika berbuat maksiat mereka beralasan takdir. Ini juga keliru, Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehendak. Allah berikan ikhtiar, berikan akal pikiran bagi kita semuanya. Kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ingat, kehendak makhluk atau kehendak hamba itu dibangun di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa yadkhulu fil imani billah i'tiqadu anna al-imana qaulun wa 'amalun, dan masuk perkara iman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengimani bahwasannya atau meyakini bahwasannya iman itu adalah qaulun wa 'amalun, ucapan dan perbuatan. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan di sini. Jadi iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amalun, atau di istilah yang lain i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi ketika seseorang mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia wajib mengucapkannya dengan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan rububiyahnya, uluhiyahnya. Kemudian diamalkan dari tuntutan keimanan tersebut, dari amal-amal perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu, mewajibkan kita untuk berpuasa, untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka wajib kita amalkan dari keyakinan iman tersebut, dari konsekuensi dari iman tersebut. Artinya iman harus membuahkan sebuah amalan. Jadi tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati atau hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tidak, tapi wajib dan harus diamalkan.
Ya, karena sebagian kelompok ya yang menyimpang, mereka meyakini bahwasanya iman itu cukup dalam hati. Iman cukup dengan lisan saja, tanpa perlu diamalkan. Ya, ini seperti orang-orang Murji'ah. Mereka menganggap bahwasanya iman cukup dalam hati dan diulang ucapan saja. Amal tidak masuk dalam bab iman. Artinya ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun dia berbuat maksiat, tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban dari rukun iman tersebut, imannya sama dengan Abu Bakar, imannya sama dengan orang-orang soleh. Ini tentu keliru, ya, tentu keliru itu penyimpangan. Sehingga yang seperti ini akhirnya mereka menganggap remeh, menganggap gampang, ya, yang penting cukup iman dalam hati. Adapun perbuatan itu tidak masuk dalam bab iman. Ini keliru, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya bahas salat. Ketika waktu itu para sahabat salat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dirubah menghadap ke Ka'bah. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Salat merupakan bagian dari konsekuensi keimanan. Artinya ketika seseorang beriman kepada Allah, dia buktikan dengan amalan, yaitu salat. Maka Allah sebutkan kalimat salat, perbuatan mereka itu salat dengan kalimat iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian waktu mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Begitu maksudnya, ya. Artinya Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan di lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, buah daripada iman yaitu amal soleh. Kemudian iman bisa berkurang dengan bermaksiat dan bertambah dengan amal ketaatan. Wa annahu la yajuzu takfiru ahadin minal muslimin. Dan sesungguhnya tidak boleh mengkafirkan seseorang dari kalangan muslimin bisyai'in minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Jadi nggak boleh seseorang mengkafirkan, ya, tidak boleh mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin sedikit pun dari perbuatan maksiat. Allati duna syirki wal kufri, ya, selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka menyatakan bahwasannya orang yang melakukan maksiat, seorang mukmin, fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, fa'ilul ma'asi, melakukan maksiat, mukhrijun anil millah, keluar dari agama Islam. Ini keliru. Ini akidah yang menyimpang. Jadi nggak boleh kita mengkafirkan, mengeluarkan keimanan seseorang dari keislamannya, dari keimanannya, ya, dari kalangan orang-orang muslimin, kecuali dia melakukan kesyirikan atau kekufuran. Itu pun dengan dhawabit dan syurut. Syurut wal dhawabit wal mawani. Ya. Kita nggak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang muslim yang melakukan maksiat. Ya, orang-orang Khawarij mereka meyakini fa'ilul kabirah mukhlidun finnar, mukhrijun anil millah mukhlidun finnar. Pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam dan dia kekal di neraka. Ini jelas-jelas pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, perbuatan dosa seorang hamba, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba ini tidak menjadikan seseorang keluar dari keimanannya. Ya, hanya saja akidah Ahlussunnah menyatakan dia berkurang keimanannya. Makanya takyid atau tambahan dari kalimat yaziru bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Inilah untuk sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij. Ya, jadi pernyataan iman bertambah dengan keimanan, iman bertambah dengan ketaatan,
dan berkurang dengan maksiat, itu sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Namun akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seorang muslim yang melakukan dosa besar, berzina atau minum khamar, ya, itu dia mukmin, tetap dia beriman. Dia seorang muslim. Namun apa? Naqisul iman, namun berkurang kadar keimanannya. Tidak sampai dikeluarkan dari keislamannya. Tidak boleh seseorang mengeluarkan, ya, menganggap keluar dari agama Islam kecuali benar-benar dia telah melakukan perbuatan kufur yang terang-terangan, ya, yang sudah sampai kepadanya hujjah, yang sudah sampai kepadanya mawani, ya, hilang penghalang-penghalangnya. Nah, itu baru. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, mungkin karena tidak tahu, kejahilan, ya, belum sampai hujjah kepadanya, tentu ini berbeda, ya, berbeda hukumnya. Ya, jadi akidah Ahlussunnah tidak serampangan dalam mengkafirkan seorang muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali ke salah satu keduanya. Jika tidak benar ucapan tersebut, maka bisa kembali kepada dirinya. Hati-hati, ya, mengkafirkan seorang muslim. Ya, karena nggak boleh mengeluarkan dari keasliannya. Dia seorang muslim yang bersyahadat, yang sholat menghadap kiblat. Kita keluarkan dari keimanannya, ini nggak boleh. Kecuali benar-benar dia melakukan kekufuran yang nyata, yang terang-terangan, yang sudah sampai hujah kepadanya, yang sudah sampai ilmu kepadanya, namun tetap dia melakukan kekufuran, ini tentunya berbeda hukumnya. Ya, jadi tidak sembarangan seseorang mengkafirkan. Baik. Kazina wa surqah, seperti zina dan mencuri, wa aklir riba, dan memakan harta riba, wa syurbil muskirat, dan meminum minuman keras, khamar, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa ghairi dzalika minal kabair, dan yang selain daripada itu dari perkara-perkara dosa besar, malam yastakhilla dzalik, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, kecuali dia menghalalkan, dia sudah tahu ini haram, kemudian dia menghalalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka bisa keluar daripada agama Islam. Ya, karena dia telah ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya, telah mengingkari ayat-ayat Allah, telah mengingkari isi Al-Quran. Ya, liqaulillahi subhanahu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada itu, selain dari perbuatan syirik bagi orang yang dikehendaki. Ini bukti bahwasannya perbuatan syirik, perbuatan kufur, dan kekufuran yang paling besar adalah kesyirikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini dahsyatnya dosa syirik, sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran tidak akan mengampuninya. Bahkan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Namun apakah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan? Tentu beda. Perhatikan di sini, kawan. Ini yang sering harus kita tekankan, bahwa orang yang melakukan kesyirikan, apakah mengharuskan dia musyrik kekal di neraka? Ini perkara yang beda. Ya, kalau perbuatannya, jika dia menyembelih kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, ya, meyakini bahwasannya benda-benda sesembahan-sembahan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat,
Ini jelas. Ini kita katakan ini perbuatan syirik. Ini keyakinan syirik. Ini wajib kita tegaskan. Perbuatannya. Ingat ya, perbuatannya wajib dan kita nggak boleh ragu-ragu kalau itu perbuatan syirik. Namun apakah pelakunya, fa'ilnya, pelaku daripada kesyirikan itu langsung kita vonis dia musyrik dan dia kekal di neraka? Tidak. Ini perkara yang berbeda. Perhatikan antara perbuatannya dengan vonis pelakunya. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, belum tentu kita katakan dia kekal di neraka, tidak. Musyrikun kekal di neraka, tidak. Ya, kalau perbuatannya kita katakan syirik, perbuatannya syirik, ya kita harus terang-terangan, nggak boleh ragu. Seperti perbuatan zina, itu kan maksiat, jelas kita katakan itu perbuatan maksiat. Minum khamar, jelas kita katakan itu maksiat. Apakah kita katakan ketaatan? Tidak, tentu kita katakan maksiat. Sama ketika orang memalingkan ibadah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, kita katakan itu syirik. Gak usah diragukan lagi. Namun berbeda halnya vonis kepada pelakunya, ini tentu berbeda. Kalau dia sampai memvonis adalah dia musyrik, kekal di neraka, kafir, ini tidak boleh. Kecuali sudah tegak kepadanya hujjah, sudah sampai ilmu kepadanya, sudah diterangkan dan dia faham hujjah tersebut, ya, dan hilang mawani, penghalang-penghalang dari kejahilan. Mungkin dia melakukan karena kejahilan itu hilang, ya, kalau dia melakukan masih kecil barangkali dan dia nggak ngerti tentang perkara tersebut, mungkin karena taklid terhadap warisan nenek moyang. Ya, ini tentu berbeda. Ya, berbeda. Ya, berbeda. Paham ya? Jadi, kalau perbuatannya jelas, kita hukumi dia perbuatan syirik. Namun vonis kafir, vonis neraka, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Karena mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, dari keimanannya, ini perkara yang sangat besar. Ya, tidak boleh kecuali memang benar-benar sudah terang-terangan melakukan kekufuran dan sampai hujjah kepadanya, sampai ilmu kepadanya dan hilang mawani, yaitu apa? Penghalang-penghalangnya. Karena mungkin orang ketika melakukan kesyirikan bisa jadi karena nggak tahu itu syirik. Bisa jadi karena dia taklid. Bisa jadi karena hanya ikut-ikutan tradisi nenek moyang. Bisa jadi seperti itu. Artinya belum sampai hujah kepada dia, belum sampai ilmu kepadanya. Maka nggak boleh yang seperti kita kafirkan. Yang nggak boleh. Ya, namun kalau perbuatannya kita harus jelaskan ini perbuatan syirik. Harus terang-terangan, harus tegas, nggak boleh setengah-setengah atau abu-abu, ya. Baik, walamma sabata fil ahadits al mutawatirah, dan telah tetap dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi kesahihannya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yukhriju minan nar, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka. Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka min man kana fi qalbihi misqalu habbatin. Orang, annallaha yukhriju minan nar, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka man kana, orang yang di dalam hatinya misqalu habbatin min khardalin min iman. Ia mengeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi, ya, dari keimanan. Masya Allah. Jadi ahli tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia melakukan maksiat, membawa dosa maksiat, dosa besar, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafara, jika Allah menghendaki dia,
maka Allah ampuni dia dan Allah langsung masukkan ke neraka dan Allah masukkan dia ke surga. Dan jika Allah kehendaki dia, Allah bersihkan dulu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah bersihkan dulu dosa-dosanya. Allah masukkan dia ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian Allah angkat, Allah keluarkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surga dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang melakukan dosa besar, pelaku maksiat, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a ghafara, jika Allah menghendakinya, jika Allah atas kasih sayang Allah Azza wa Jal dan Allah menghendakinya, Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi jika Allah menghendaki dia, Allah bersihkan dulu dosa-dosanya, Allah masukkan dulu ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya atas keadilan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah angkat dia, keluarkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke surga. Ini jaminan bagi orang yang bertauhid sekalipun dia membawa dosa besar. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan, dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan baginya masuk surga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ini ayatnya yang menunjukkan bahwasanya dahsyatnya perbuatan syirik. Maka kita seorang muslim hati-hati dengan perbuatan syirik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Bagi yang sudah melakukan maka bertobatlah. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa dosa syirik, karena ancamannya luar biasa. Ancamannya dahsyat, yaitu tidak mendapatkan ampunan. Bahkan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Maka disinilah pentingnya belajar tentang tauhid. Bahkan Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh gunung ini, sepenuh bumi ini dari dosa, maka dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun enggak ada. Engkau membawa dosa sepenuh bumi ini dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadaku, maka apa balasannya? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka saya akan datangkan ampunan yang semisal bumi, seluas seperti dosamu tadi, yang semisalnya, yaitu sebuah ampunan. Kami datangkan ampunan yang semisal, yang sebesar bumi ini pula kepadamu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan jangan sampai sedikit pun kita melakukan kesyirikan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.